Oke, di sini saya akan menjelaskan codingan GE dari input citra hingga pendefinisian band. Oke, di sini input citra, terus var LL8 T1 L2 itu dia pada codingan pertama yaitu memasukkan citra Landsat 8 yang dimana kelompok kami 7C itu memilih Landsat 8 dengan level 2 dikarenakan level 2 merupakan citra yang sudah terkoreksi radiometrik dan atmosferik. Jadi lebih baik daripada level 1. Terus var ini yang saya blok itu dia pengaturan visualisasi untuk citra true color dengan memilih band merah, hijau, dan biru serta menentukan nilai maksimum dan minimum untuk meningkatkan kontras. Map map.text layer tabel di mana tabel ini dari tabel SAP dari kelompok 7C itu mengambil dari wilayah Kabupaten Temanggung. Terus filter citra Landsat berdasarkan wilayah. Sini langkah selanjutnya itu memfilter citra Landsat berdasarkan batas wilayah tertentu, yang dimana batas yang diberikan variabel yaitu tabel yang merupakan definisi dari wilayah tersebut. Selanjutnya yaitu memfilter citra Landsat 8 berdasarkan waktu. Di sini yang saya blok itu kita memakai eh, analisis dari citra 2015 bulan Januari tanggal 1 hingga 2015 bulan Desember tanggal 31. Berdasarkan persentase penutupan awan di atas daratan dan mengambil median citra sebagai komposit. Di sini kami menggunakan median dikarenakan ingin mengambil citra citra awal tahun hingga akhir tahun. Selanjutnya, ini dia menampilkan citra tanpa masking pada peta dengan menentukan rentang nilai dan band yang akan divisualisasikan. Selanjutnya, ini dia itu adalah proses cloud masking. Ini menggunakan QA pixel yang memiliki informasi data awan dalam menjalankan algoritmanya. Ya, di mana cloud shadow bitmax merupakan presentasi bitmask dari bit ketiga dalam band quality assessment. QI_pixel citra Landsat 8 coding ini digunakan untuk mengidentifikasi bayangan awan. Kemudian cloud shadow max yang adalah representasi bitmax dari bit kelima dalam band QI_pixel. Citra Landsat 8 dilanjutkan dengan melakukan sortir citra dari tanggal yang sudah dipilih dari awal cloud_cloverland, yaitu presentase tutupan awan di permukaan bumi dengan nilai rata-rata. Selanjutnya yaitu proses klip citra Landsat 8, di mana membatasi citra hasil masking ke wilayah yang telah ditentukan. Kelompok kami mendapatkan wilayah Kabupaten Temanggung. Selanjutnya yaitu scaling vector. Scaling vector itu mengacu pada faktor yang digunakan untuk mengubah nilai pixel dalam data citra menjadi nilai yang lebih bermakna atau representasi dalam unit yang diinginkan. Scaling vector diperlukan untuk memetakan nilai-nilai dalam citra ke unit yang lebih relevan. Scaling vector terdapat dua macam, yaitu optik dan thermal. Nilai yang ada pada optical band dan thermal band didapatkan dari nilai citra itu sendiri, yang bisa dicek pada sebelah. Selanjutnya, codingan ini yaitu menyusun komposit citra yang telah di scaling dan mengkonversi ke tipe data floating point. Selanjutnya yaitu proses display citra color. Gimana ini codingannya? Yaitu menambahkan lapisan citra to color ke peta dengan pengaturan visualisasi yang telah ditentukan sebelumnya. Oke, selanjutnya yaitu pendefinisian band. Ini codingannya. Mendefinisikan variabel untuk setiap band citra, seperti band 6 yang merupakan swear, dan band 5 merupakan near, band 4 merupakan merah, dan band 3 merupakan green dan hijau. Langsung di kontrol V aja, habis itu langsung di run. Oke ya.
Oke, selesai prosesnya. Bisa kita lihat hasil dari komposit warna. Citra non masking. Halo, saya Ristandri Indasari, biasa dipanggil Rista dari kelompok 7C. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana kami mengolah NDVI dalam GEE atau Google Earth Engine. Sebelumnya, NDVI merupakan algoritma atau yang digunakan untuk menganalisis bagaimana kerapatan vegetasi. Dan NDVI merupakan akronim dari Normal Differential Vegetation Index. Kami menganalisis kerapatan vegetasi di wilayah Kabupaten Temanggung. Berikut adalah algoritma atau script yang kami gunakan untuk melakukan NDVI di GEE. Nah, yang pertama adalah var NDVI yang berupa near subtract kali divide, di mana itu digunakan untuk memasukkan algoritma rumus NDVI berupa near min red per near plus red. Sedangkan yang kedua adalah var NDVI NDVI clip table, di mana digunakan untuk memberikan batasan data wilayah NDVI yang dimasukkan dan ditentukan di dalam tabel. Selanjutnya, var NDVI image ini digunakan untuk mengklasifikasikan dalam 5 kategori dengan menggunakan metode WHERE. Pembagian 5 metode tersebut berdasarkan NV dan juga jurnal yang sudah menjadi referensi kelompok kami dalam melakukan klasifikasi NDVI di GEE. Nah, pembagian nilai NDVI tersebut hasilnya nanti disimpan dalam variabel NDVI 2. Selanjutnya, eh, algoritma ini digunakan untuk eh, hampir sama seperti langkah sebelumnya, hasil klasifikasi NDVI kemudian dipotong atau diklip sesuai dengan wilayah yang ditentukan dalam tabel. Nah, kalau sebelumnya itu kan kita inputting tabel-tabelnya, hasil-hasilnya kemudian dijadikan kelas-kelasnya, ini kita klip jadi satu kayak gitu. Selanjutnya, untuk algoritma map Apple add layer ini digunakan untuk menambahkan layer hasil klasifikasi NDVI ke dalam peta dengan nilai minimal maksimal adalah banyaknya kelas ya, yang dikategorikan lalu palet warna tertentu yang menunjukkan warna setiap kelas. Jadi kita memasukkan hal ini sesuai dengan palet warna yang kita gunakan, seperti ada red, kemudian dark orange, yellow, green, dan lain sebagainya untuk mendefinisikan klasifikasi NDVI yang sudah kita buat. Kemudian, untuk var legend digunakan untuk membuat panel UI, dibuat untuk menampung elemen-elemen dari legenda. Nah, panel ini ditempatkan di bagian bawah kiri peta. Nah, nantinya untuk var legend ini digunakan untuk menjadi panel legenda pada pembuatan peta NDVI kita sebelumnya. Selanjutnya, untuk var legend title ini digunakan untuk membuat pengaturan gunanya untuk menambahkan judul NDVI legend pada panel. Jadi nanti kita bakal menambahkan judul NDVI melalui algoritma script tersebut. Selanjutnya untuk script ini macro digunakan untuk melakukan pengaturan guna menambahkan tabel pada panel. Jadi untuk menambahkan tabel setelah kita melakukan pengujian warna dan klasifikasi, kita menggunakan var macro. Untuk var deskripsi digunakan untuk eh, membuat setiap baris dalam legenda dengan warna dan tabel yang sesuai dengan baris-baris tersebut ditambahkan ke dalam panel legendanya. Jadi baris dan tabelnya ini disesuaikan, mulai dari keterangannya, red adalah non-vegetasi, kemudian yellow merupakan vegetasi sedang, green merupakan vegetasi tinggi, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah script mengenai add the legend to the map atau map legend di NDVI yang digunakan untuk membuat peta memberikan informasi visual tentang makna warna yang digunakan dalam klasifikasi NDVI. Nah, dalam hal ini, Map the Legend of the Map ini nantinya digunakan untuk mendefinisikan warna-warna yang sudah sesuai dengan klasifikasi NDVI. Selanjutnya, apabila semua codingan dari script itu sudah sesuai, maka kita kopikan script tersebut ke dalam laman GEE Kabupaten Temanggung. Dengan cara sebagai berikut. Lalu di enter dan run. Nah, nanti akan muncul teks di samping, ada keterangan updating, nanti kita tunggu sampai selesai update-nya, baru kita masuk ke konsol, dan kita matikan layar kompositnya, dan bisa dilanjutkan
Kita tunggu sebentar sampai nilainya sudah keluar, baru bisa dilanjutkan ke tahapan selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Auriel Suci Sekar Purnama dari kelompok 7C. Di sini saya akan menjelaskan pengolahan NDBI di GEE atau Google Earth Engine. NDBI atau Normalized Difference Build-up Index merupakan digunakan untuk mendeteksi indeks kerapatan suatu bangunan. Untuk algoritma pertama, skrip tersebut merupakan rumus yang digunakan untuk mengurangkan band inframerah pendek gelombang panjang atau SWIR dari band inframerah dekat atau NIR dan kemudian membagi jumlahnya dengan penjumlahan kedua band tersebut. Untuk codingan selanjutnya, hasil perhitungan NDBI diklip atau dipotong ke wilayah yang telah ditentukan dalam tabel. Nah, untuk codingan selanjutnya, sama seperti yang sebelumnya yaitu NDVI, pembagian NDVI juga diklasifikasikan dalam 5 kategori dengan menggunakan metode WHERE di mana nilai min 1 sampai 0 merupakan daerah non-pemukiman, 0 sampai 0,1 merupakan daerah pemukiman jarang, nilai 0,1 sampai 0,2 merupakan daerah pemukiman rapat, nilai 0,2 sampai 1 merupakan daerah pemukiman sangat rapat. Nilai NDBI yang berbeda akan diubah menjadi nilai kelas yang sesuai dan hasilnya disimpan dalam variabel NDBI 2. Kemudian untuk algoritma selanjutnya, hasil klasifikasi NDBI kemudian dipotong atau diklip sesuai dengan wilayah yang ditentukan dalam tabel. Selanjutnya, untuk map at layer, layer yang hasil klasifikasi NDBI ditambahkan ke peta dengan palet warna tertentu untuk menunjukkan setiap kelas. Lanjut untuk algoritma selanjutnya, skrip panel UI dibuat untuk menampung elemen-elemen dari legenda NDBI. Panel ini akan ditempatkan di bagian bawah kiri peta. Kemudian untuk NDBI Legend Title digunakan untuk menambahkan judul NDBI Legend ke dalam panel legenda NDBI. Kemudian untuk algoritma makro digunakan untuk membuat setiap baris dalam legenda dengan warna dan label yang sesuai dan baris-baris tersebut ditambahkan ke dalam panel legenda NDBI. Kemudian untuk algoritma yang terakhir, panel legenda NDBI ditambahkan ke peta untuk memberikan informasi visual tentang makna warna yang digunakan dalam klasifikasi NDBI. Selanjutnya, semua algoritma atau codingan di copy, kemudian kita masukkan ke GS. Kemudian bisa di run. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kemudian di bagian konsol, kita matikan layar kompositnya. Setelah muncul hasilnya, baru dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Febulus Vita, saya dari kelompok 7C. Di sini saya akan menjelaskan cara kami mengolah NDBI melalui Google Earth Engine. Sebelumnya, NDBI sendiri singkatan dari Normalized Difference Water Index. NDBI berfungsi untuk membandingkan tingkat kebasahan dalam citra penginderaan jauh, di mana metode NDBI menggunakan band 3 green digunakan untuk menilai kekuatan tanaman dan tumbuh air dan band 5 near untuk menekankan kandungan biomasa. NDBI juga merupakan indeks yang menunjukkan kebasahan suatu objek atau kelangsan tanah atau vegetasi suatu lahan dan sering digunakan dalam ilmu tanah dan di hidrologi sebagai indikator wilayah yang berpotensi banjir. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan algoritma yang digunakan pada NDBI. Algoritma pertama, pada algoritma pertama,
di atas merupakan rumus yang digunakan untuk melakukan NDVI. Selanjutnya, skrip yang selanjutnya, untuk membatasi data wilayah ke wilayah yang ditentukan dalam tabel. Untuk skrip yang selanjutnya, itu digunakan untuk perbedaan dengan NDVI dan NDBI. Pembagian NDVI diklasifikasi dalam 3 kategori dengan menggunakan metode WHERE, di mana rentang nilai min 1 sampai 0, 0 sampai 0,33, terus 0,33 sampai 1. Kemudian nilai NDVI yang berbeda akan diubah menjadi nilai kelas yang sesuai dan hasilnya disimpan dalam variabel NDVI. Untuk skrip yang selanjutnya, seperti langkah sebelumnya, hasil klasifikasi NDVI kemudian dipotong atau diklip sesuai dengan wilayah yang ditentukan dalam tabel. Selanjutnya, layar hasil klasifikasi NDVI ke peta dengan 3 kategori palet warna yang sesuai dengan pembagian NDVI sebelumnya. Untuk penjelasan skrip selanjutnya, panel UI dibuat untuk menampung elemen-elemen dari legenda NDVI. Panel ini akan ditempatkan di bagian bawah kiri peta. Untuk skrip selanjutnya, menjelaskan digunakan untuk membuat sebuah label dengan judul NDVI Legend ditambahkan ke dalam panel Legend NDVI. Untuk skrip selanjutnya ini, setelah melakukan pembuatan sebuah label, kemudian yaitu menempel legenda yang sudah diklasifikasi ke dalam panel dengan ukuran yang kita inginkan. Fungsi make NDVI row digunakan untuk membuat setiap baris di dalam legenda NDVI dengan warna dan label yang sesuai, dan barisan-barisan tersebut ditambahkan ke dalam panel legenda NDVI. Untuk skrip yang terakhir, itu panel legenda NDVI ditambahkan ke peta untuk memberikan informasi visual tentang makna warna yang digunakan dalam klasifikasi NDVI. Selanjutnya kita akan memasukkan algoritmanya ke dalam Google Ads Engine. Setelah kita memasukkan algoritmanya, kita klik Run. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Kita matikan dulu layar NDVI sama NDVI. Dan hasil NDVI akan muncul seperti di layar. Selanjutnya bisa dilanjutkan proses selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Regi Giovanni. Saya dari kelompok 7C, praktikum mata kuliah pengendalian jauh 2. Di sini saya akan menjelaskan pengolahan LST di software Google Earth Engine. Oke, di mana LST sendiri merupakan singkatan dari Line Surface Temperature yang digunakan untuk mendeteksi atau mengklasifikasikan suhu pada suatu wilayah. Oke, yang pertama pada langkah ini adalah langkah untuk menyeleksi band thermal. Band thermal atau inframerah dekat dari citra satelit dipilih untuk pengolahan LST yang lebih lanjut. Kemudian yang kedua, nilai thermal diubah dari Kelvin ke Celsius dengan mengurangkan 273 dari setiap pixel dengan menggunakan skrip yang tertera di layar. LST sendiri dibagi menjadi beberapa kelas, yang mana ada 4 kategori menggunakan metode WHERE, di mana nilai LST berkisar dari 7 hingga 36, yang mana merupakan suhu dengan rintang nilai 7 sampai 14, kemudian 14 sampai 21, 21 sampai 28, dan 28 sampai 36. Untuk skrip selanjutnya adalah klip tabel, di mana ini digunakan untuk mengklip wilayah. Kemudian untuk skrip selanjutnya merupakan layar klasifikasi suhu ditambahkan ke peta dengan palet warna yang sesuai. Selanjutnya untuk skrip yang pada di layar ini adalah skrip untuk indeks normalis difference water index, yang mana digunakan untuk mendeteksi area air. Oke, selanjutnya untuk skrip ini adalah digunakan untuk mendeteksi bangunan atau
Normalized Difference Build-up Index. Oke, lanjut, selanjutnya adalah indeks Normalized Difference Vegetation Index, yang mana digunakan untuk mendeteksi vegetasi lebat di area yang bukan bangunan atau air. Kemudian untuk menghitung luas vegetasi menggunakan skrip berikut, yang mana nantinya dengan skrip tersebut dapat menghitung luas vegetasi. Selanjutnya adalah luas bangunan, di mana skrip pada layar ini digunakan untuk menghitung luas bangunan yang ada di suatu wilayah tersebut. Kemudian untuk mendefinisikan legenda menggunakan skrip berikut. Selanjutnya, codingan berikut adalah codingan atau skrip yang digunakan untuk menambahkan legenda. Oke, selanjutnya untuk codingan ini adalah untuk menambahkan legenda ke map. Nah, kemudian untuk mempraktekannya kita copy dan dimasukkan ke Google Earth Engine. Nah, setelah eh, proses pengolahan LSD dilakukan, maka didapatkan luas vegetasi sebesar 77.182,6357 sekian. Kemudian untuk luas air didapatkan 0,880726 sekian. Untuk luas bangunan didapatkan 8.874,34564 sekian dalam satuan hektar. Dan untuk tampilan gambarnya dapat dilihat sebagai berikut. Ini adalah untuk bangunan, kemudian untuk air, kemudian untuk LSD-nya. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Nama saya Cara Emanuel Sumeang dari kelompok Future. Di sini saya akan mengekspor eh, algoritma yang telah dibuat. Untuk yang pertama itu ekspor ekspor to save to drive. Di sini algoritma di sini berguna untuk citra hasil klasifikasi DVI diekspor ke Google Drive dengan format GeoTIFF. Ekspor dilakukan dengan parameter resolusi skala 30 meter dan wilayah yang sesuai dengan batas geografis yang didefinisikan dalam objek table. Citra akan disimpan dengan nama deskripsi klasifikasi DPI. Kemudian ekspor image to drive. Di sini berguna untuk agar citra komposisi RGB diekspor ke Google Drive dengan parameter yang serupa seperti pada langkah sebelumnya. Citra ini juga akan disimpan dengan nama deskripsi RGB. Kemudian ekspor image to drive di sini berfungsi agar citra hasil klasifikasi NDVI diekspor ke Google Drive dengan format GeoTIFF dan parameter yang serupa seperti pada langkah sebelumnya. Pada langkah sebelumnya ini citra akan disimpan dengan nama deskripsi klasifikasi NDVI. Kemudian algoritma ini merupakan citra hasil klasifikasi NDVI diekspor ke Google Drive dengan parameter yang serupa seperti pada langkah sebelumnya. Citra akan disimpan dengan nama deskripsi klasifikasi NDVI. Kemudian algoritma ini untuk citra hasil klasifikasi suhu atau LST diekspor ke Google Drive dengan parameter yang serupa seperti pada langkah sebelumnya. Citra akan disimpan dengan nama deskripsi LST. Dan yang terakhir ini peta diatur untuk menampilkan wilayah yang telah didefinisikan dalam objek table dengan tingkat zoom 10 kali. Setelah menjalankan kode ini di Google Earth Engine, hasil analisis citra akan diekspor dan disimpan di Google Drive sesuai dengan konfigurasi yang telah ditentukan dalam setiap perintah.
implementasikan codingan ke GE. Kemudian berat. Kemudian klik task. Kemudian di tiap ininya klasifikasinya di run. Klik run. Eh, mungkin sekian tutorial pas ekspor ekspor codingan ke GE.